Bisa dimulai? Bisa, Pak. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Masih Siang, Pak. semangat? Semangat, Pak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Baik, Pak. Pertama, Muhammad Diki Setiawan. Hadir. Rahmani Nurul Fatimah. Hadir, Pak. Triandi Muhtarom. Tidak ada ya. Fahdul Fadilah. Hadir, Pak. Oke. Saya akan share materi hari ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagus Yulianto. Di sini saya akan menemani teman-teman untuk belajar dalam mata pelajaran perawatan perangkat keras komputer. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang pertama, menerapkan perawatan perangkat keras komputer, melakukan perawatan perangkat keras komputer, menerapkan komputer, menjelaskan perawatan perangkat keras komputer, menganalisis langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer, dan menyajikan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik dapat menerapkan perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Yang kedua, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan perawatan perangkat keras komputer dengan baik. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran mandiri, setelah mengamati lembar kerja, peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan tepat. Dan yang keempat, melalui hasil analisis, peserta didik dapat menyajikan langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer dengan tepat. Ada yang ditanyakan terkait materi? Apakah teman-teman tahu apa itu perangkat keras komputer? Belum, Pak. Perangkat keras komputer adalah perangkat yang dapat disentuh, seperti keyboard, mouse. Nanti saya jelaskan. Sudah ada gambaran ya? Sudah, Pak. Kita masuk ke materi. Yang pertama, metode perawatan. Metode perawatan dibagi menjadi dua, yaitu perawatan aktif dan perawatan pasif.
Perawatan aktif dilakukan hanya dengan cara mengecek kondisi perangkat dan membersihkannya. Untuk perawatan pasif lebih terjadwal dalam perawatan misal sebulan atau setahun sekali. Perawatan pasif adalah perawatan komputer yang tidak disertai dengan perbaikan. Umumnya dalam perawatan pasif adalah hanya mengecek kondisi perangkat dan membersihkannya. Yang kedua, selamat datang Mas Riyandi. Jadi masuk ya ini. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua adalah peralatan perawatan. Yang pertama di sini ada obeng. Obeng merupakan peralatan penting yang perlu dipakai untuk melakukan perawatan pada perangkat keras komputer. Karena dengan alat ini dapat dengan mudah membuka dan melepas komponen dalam komputer. Obeng yang digunakan adalah obeng set, yaitu plus dan minus yang bermagnet, agar memudahkan pengambilan komponen-komponen kecil. Yang kedua ada kuas. Kuas berguna sebagai alat untuk membersihkan debu pada perangkat-perangkat komputer seperti motherboard, casing, keyboard, dan sebagainya. Yang ketiga ada kain kering atau tisu. Kain kering atau tisu digunakan untuk membersihkan kotoran cair yang mungkin terjadi akibat percikan minuman atau tinta yang terdapat pada komponen komputer. Dan yang keempat, penyedot debu mini. Hampir sama dengan kuas, ini digunakan untuk menghilangkan debu. Namun penyedot debu ini lebih mudah dan lebih bersih dalam menghilangkan debu dan kotoran. Lalu ada CD cleaner. Cairan pembersih digunakan untuk membersihkan noda atau kotoran yang sudah kering dan melekat seperti pada layar monitor atau tinta pada bodi printer. Apakah di sini teman-teman di rumah sudah pernah melakukan perawatan komputer atau laptop? Pernah. Atau biasanya langsung ke reparasi ya? Oke, saya Iya, Pak. lanjut. Biasanya Apakah ada pertanyaan terkait peralatan? mungkin masih belum, Pak. Oke, saya lanjutkan. Sebentar. Saya share lagi. Tadi sampai langkah-langkah perawatan perangkat keras komputer. Ada langkah yang pertama, sebisa mungkin tegangan listrik yang dikonsumsi untuk komputer harus stabil. Yang kedua, hidup matikan komputer sesuai prosedur. Yang ketiga, komputer harus terhindar dari sengatan matahari secara langsung. Jangan menaruh gelas dan lainnya yang berisi air atau benda cair lainnya demi menghindari siraman benda cair terhadap perangkat keras. Jika perangkat keras kena air, bisa langsung konslet, apalagi perangkat keras dialiri listrik ya, harus lebih hati-hati. Yang kelima, hindari menempatkan peralatan yang bersifat atau dapat menimbulkan magnet di sekitar komputer yang ada magnetnya. Yang keenam, secara berkala bersihkan bagian komputer dari debu yang melekat dengan menggunakan kuas cat atau lap halus dan alat penyemprot udara. Yang ketujuh, secara keseluruhan bersihkan permukaan mainboard dengan menggunakan pompa udara untuk menghilangkan debu. Yang kedelapan, bersihkan heatsink
dan fan cooler CPU dengan kuas halus atau pompa udara. Lalu buka memori RAM dengan hati-hati dan bersihkan dengan lap halus terutama pada bagian kakinya. Yang ke-10 buka power supply dengan obeng dan bersihkan dengan hati-hati. Ke-11 bersihkan semua port eksternal yang ada pada mainboard terutama port USB. Apakah ada pertanyaan terkait langkah-langkah? Mungkin masih belum, Pak. Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Belum, masih belum. Mungkin masih belum, Pak. Jika tidak ada pertanyaan, di sini saya ada 2 soal. Silahkan yang bisa menjawab, sebutkan nama dan nomor absen. Nanti dapat nilai tambahan. Saya, Pak. Ya, sebutkan nama. Maunya siapa? Ada 2 pertanyaan, silahkan dijawab satu-satu. Satu anak satu, nggak boleh banyak-banyak. Ini jadi jawab atau tidak ini? Ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fadila. Saya akan menjawab yang nomor 1. Sebutkan 5 peralatan yang digunakan untuk membersihkan PC. Tadi sudah saya jelaskan. Silahkan sampean sebutkan. Yang Ya, pertama. Pak. Nomor. Ya. Yang pertama, penyedot debu mini. Yang kedua. Kedua, kain kering atau tisu dan cairan pembersih. Ya. 3, kuas. 4, disk cleaner. 5, obeng, Pak. Ya, betul. Selanjutnya, yang nomor 2, silahkan. Siapa yang jawab nomor 2? Saya, Pak. Bukan nama dan absennya. Halo, kedengaran suara saya? Halo, Mas Diki. Dengar suara saya? Maaf, Pak. Tadi terkendala dengan sinyal. Ya, enggak apa-apa. Silakan dijawab, Mas Diki. Ya, perawatan pasif. Perawatan pasif meliputi langkah-langkah yang bisa kita gunakan untuk melakukan proteksi sistem
terhadap lingkungan yang normal, baik secara fisik dan elektrikal. Hal fisik meliputi temperatur yang baik, thermal stress dan power, kontaminasi debu atau asap dan menggunakan dan gangguan seperti getaran atau guncangan. Hal elektrikal meliputi ESD atau Electronic Static Discharge atau listrik statis. Kebisingan power dan menggunakan frekuensi radio aktif sangatlah tergantung dengan lingkungan dan kualitas komponen komputer. Bila lingkungan kotor dan berdebu, kita harus membersihkan komponen komputer. Sudah? Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan jawaban untuk contoh soal ini. Saya lanjutkan. Sebelumnya ada pertanyaan untuk materi pada hari ini. Gimana, Pak? Apakah ada pertanyaan untuk materi hari ini? Mungkin belum ada, Pak. Saya lanjutkan ya. Ya, Pak. Jadi kesimpulan untuk materi hari ini adalah melakukan perawatan perangkat keras dengan baik sangat penting demi terjaganya perangkat keras agar bekerja dengan normal. Kegiatan membersihkan perangkat lunak perangkat keras perlu dilakukan sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditentukan. Saya harap teman-teman dapat gambaran dan pembelajaran setelah kita belajar sama-sama tentang materi pada hari ini. Jangan lupa belajar, tetap semangat, karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Baik, saya akhiri untuk pembelajaran hari ini. Dan jika ada pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan, bisa langsung WA ke saya. Sudah saya buatkan kelas di grup WA ya. Baik, Pak. Sekian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.